rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bil ihsani ihsana wa bis sabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan diberikan nikmat hidayah. Kita bersyukur kepada Allah karena nikmat hidayah ini Allah berikan kepada kita di dunia, karena nanti kalimat yang diucapkan oleh manusia ketika dia masuk ke dalam surga adalah mensyukuri nikmat hidayah, bukan nikmat yang lain, bukan harta, bukan jabatan, bukan kesehatan, tapi alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, memujimu karena menunjukkan kepada kami jalan kebenaran. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini masih jadi orang beriman. Dan semoga iman ini tetap bertahan sampai kita meninggal. Dan kalau kita masuk surga dengan mengucapkan kalimat ini, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dalam jual beli itu biasanya di dalam marketingnya pedagang atau produsen sering ngasih hadiah, ya. Ini yang akan kita bahas. Di antara maqasid syariah, atau salah satu tujuan Allah turunkan syariat itu untuk menciptakan kasih sayang, ya, rahmat di antara manusia, ya, sampai akhir zaman. Nah, salah satu yang bisa menumbuhkan kasih sayang adalah dengan cara apa? Ngasih hadiah. Betul? Bapak Ibu kalau terima hadiah dari orang lain, senang? Senang? Alhamdulillah. Sangat senang sekali. Karena hadiah itu bila iwat ini tanpa ada pengganti. Betul? Orang kalau ngasih sesuatu ada gantinya, itu pinjaman. Rasa cintanya kepada yang ngasih itu nggak sebesar hadiah, karena hadiah itu nggak ada pengganti apa. Kalau orang ngasih wakaf, dia itu ingin cari cinta Allah. Kalau orang ngasih hadiah, dia itu cari cinta manusia. Nah, tapi kita harus perhatikan Bapak Ibu. Hadiah ini kalau nggak diperhatikan dengan baik, dia berbahaya juga. Kalau hadiah antar satu dengan yang lain dengan tujuan dia dapat proyek, ini boleh atau tidak? Ngasih hadiah biar dia urusannya dilancarin. Ini yang tadinya hadiah itu dia sangat dianjurkan, hukumnya berubah jadi haram.
Kalau hadiah muncul di antara dua orang yang berhutang, boleh atau tidak? Boleh. Hadiah di antara dua orang yang berhutang. Misalnya, saya ngutang sama Kiai Nafur. Saya ngutangnya 10 juta. Biasanya saya tuh nggak pernah ngasih beliau hadiah. Oke. Tapi karena saya punya hutang ke beliau 10 juta, ujuk-ujuk tiba-tiba saya ngasih ke beliau nasi uduk. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Sebagai rasa terima kasih pun nggak boleh. Kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba. Pinjam meminjam yang muncul manfaat di tengahnya maka dia riba. Kecuali saya tuh sebelum ngutang dari beliau, saya sudah terbiasa ngasih hadiah ke beliau. Maka jika muncul hadiah di tengah-tengahnya itu nggak apa-apa, karena sudah kebiasaan. Tapi kalau bukan kebiasaan, ujuk-ujuk tiba-tiba ngasih, ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau sebagai tanda terima kasih, entar kalau hutangnya sudah lunas, jelas. Misalnya 10 jutanya sudah saya bayarin, baru saya kirim makanan, boleh ya Pak. Asalkan hutangnya sudah apa? Lunas. Jelas? Supaya bisa utang lagi. Kata dia tidak bisa utang lagi. Maaf saya serah. Nah, intinya adalah memberikan hadiah ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul ta'adu ta'abu. Saling-salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, bahkan Nabi itu menganjurkan yang menerima hadiah jangan ditolak. Jangan kebiasaan Nabi itu nggak pernah menolak hadiah. Beliau dikasih sepatu sama Raja Habasyah, diterima. Beliau dikirimin dari Raja Muqawqis, seorang raja Mesir. Dia ngirim siapa? Dia ngirim 2 orang budak perempuan. Cantik. Satu namanya Sirin, satu namanya Maria Qibtiyah. Akhirnya Nabi menerima dengan cara menikahi Maria Qibtiyah. Sirin dinikahi oleh seorang penyair Islam namanya Husain bin Thabit. Nabi itu paling nggak mau menolak hadiah. Beliau selalu menerima hadiah. Wa ajibud da'i wa la turaddul hadiah. Penuhilah undangan dan jangan kalian itu menolak hadiah. Hadiah sekecil apapun diterima. Bahkan kata Aisyah, beliau itu dikasih apa? Apa istilah kita tuh ya? Kalau dalam bahasa itu apa? Dira'un itu kikil. Kikil kaki kambing. Nah, itu diterima sama beliau. Maka hadiah itu diterima. Ya, jangan ditolak. Enak lagi gitu. Enak. Cuman bagi yang lagi asam urat, tunjang ya. Nah, maka zaman sekarang ini dalam jual beli banyak dari pedagang itu memanfaatkan hadiah untuk menarik pembeli. Ini yang akan kita bahas. Hadiah di dalam jual beli. Ya, misalnya
mereka ngasih cindera mata atau souvenir. Misal, apa souvenir yang ada di dalam jual beli? Cangkir, piring, terus apa lagi? Payung, apa lagi? Jarang ada souvenirnya itu sepeda motor, nggak ada. Pasti souvenirnya itu sesuatu yang bukan remeh, tapi sesuatu yang ringan, ya, agar orang ingat kepada produk mereka. Ini hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Ini termasuk hadiah yang sifatnya hibah. Hibah. Bila sebenarnya hadiah itu kalau kita mau tarik pada substansinya itu bila kuat, nggak ada imbalan apapun, itu hadiah namanya. Maka sebenarnya kalau dibilang hadiah, mau orang beli kagak beli dapat, betul. Tapi kalau ada liwatnya, ya itu mungkin bisa kita bahasakan sebagai hibah, ya, hibah. Nah, hibah ini sama hadiah ini sebenarnya hampir mirip. Kalau bahasa fikihnya itu nihlah, pemberian tanpa ada imbalan. Sebenarnya dengan hadiah itu hampir sama. Hibah dengan hadiah. Maka ini hukumnya boleh. Tapi jika antum dikasih secara cuma-cuma, ada misalnya dikasih jam dinding tapi dari pabrik bir bintang. Oh, ini kita mohon maaf ini disebutkan bir aja udah. Bir boleh atau tidak? Tidak boleh. Haram. Kenapa haram? Itu namanya saddud dzari'ah. Ya. Kita berbuat keburukan dilarang, menunjukkan jalan keburukan dilarang, jalan menuju keburukan ditutup semua. Maka kalau ada orang dikasih gelas bir, apa hukumnya? Haram, nggak boleh, jangan. Kenapa? Karena nanti kita ikut-ikutan mengiklankan produk tersebut. Jadi kalau souvenir itu ya secara umum boleh, ya. Tapi jika produk yang kemudian berafiliasi dengan sesuatu yang haram, jangan. Baik, saya izin minum dulu, silakan. Rupanya hari ini kita merdeka ini. Merdeka nggak hidup. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Udah berapa tahun ini? Alhamdulillah. Ini nikmat ini. Ya. Nikmat kemerdekaan itu nikmat dari Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Allah kasih kebaikan dan kelancaran bagi kita. Nah, yang kedua, kita bahas hadiah promosi. Misalnya sebelum pembelian, biasanya pedagang tuh ngasih promosi, ngasih produk sebagai hadiah sebelum jual beli. Ya. Sebelum jual beli dia ngasih produk sebagai contoh dan ini sebagai promosi. Ya. Andai nanti pembeli ingin beli dalam jumlah yang besar, nanti dia siapkan barangnya. Ini ada dua pandangan tentang hadiah seperti ini. Pandangan pertama, mereka bilang ini nggak sah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dianggap goror, nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Kadang sampel sama barang yang dibuatkan nggak sama. Pernah ngalamin kayak gitu? Contoh, dikasih sampelnya bagus, dipesan dengan jumlah yang banyak,
Ternyata waktu datang beda sama sampel. Ini yang membuat ulama yang mengatakan dia nggak boleh ini, kelompok pertama ini mengatakan dia haram. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Beda sampel sama pesanan. Pernah nggak kira-kira? Beli apa waktu itu? Baju? Sampelnya bagus. Ternyata setelah dipesan beda. Nah, ini yang membuat mereka nggak setuju bahwa promosi dengan cara ngasih sampel itu Tapi pandangan yang kedua mengatakan hukumnya boleh, dan ini jumhur madhab. Jumhur ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ketidakjelasan sudah dihilangkan dengan contoh barang. Walaupun saya pribadi itu pernah mengalami yang dilihat dengan yang dibeli itu nggak sama, beda. Maka nanti dalam jual beli ada namanya khiyar. Khiyarnya ini berkaitan dengan khiyar uyun, penglihatan, iklan. Waktu itu kita pesan hotel, ya, karena ingin menghadiri satu acara di Bogor. Di gambarnya, ini kan berarti dia menunjukin sampling, dia ngasih contoh. Luas. Bapak Ibu tahu saya sampai di sana, kaki saya tuh nggak bisa sampai tembok. Yang berarti itu kamar sempit sesempit-sempitnya. Ini kan berarti dia memunculkan gambar dengan kamera yang dibuat seperti apa itu? Ada sekarang tuh kamera yang bisa membuat sesuatu tampak lebih luas. Apa itu? Cembung ya? Itu nggak boleh juga, haram, nggak boleh. Ya, nah, maka itu hukumnya. Kalau menurut saya ya zaman sekarang pembeli itu penjual dia nggak akan mungkin, karena sekarang zamannya online, informasi itu bisa tersebar luas dengan cepat. Jangan beli di toko ini karena dia telah kemudian menipu. Oke? Nah sekarang yang ketiga, kadang pedagang itu bikin promosi. Belanja dengan nominal tertentu maka dia akan mendapatkan hadiah. Pernah Bapak Ibu? Misalnya beli 500.000 dapat hadiah apa? Payung misalnya payung. Nah, ini ada dua pandangan yang kemudian saya kutip di sini Bapak Ibu sekalian dalam Al-Hawafiz At-Tijariyah. Misalnya dia beli 500.000 kemudian dia dapat hadiah sebuah payung. Oke? Pandangan pertama, mereka kemudian mengatakan jual beli seperti ini itu terlarang. Kenapa? Karena hakikatnya hadiah sudah dimasukkan ke dalam harga. Paham? Jadi sebenarnya ketika dia beli hadiah barang 500.000, hakikatnya sebenarnya harga barang itu 480. Yang 20 itu harga payung. Maka mereka berpandangan bahwasanya jual beli ini itu enggak sah. Namanya hadiah itu terjadi perpindahan, ada yang ngasih. Betul? Ya. Tapi jika dengan cara seperti ini, hadiah itu adalah sebenarnya yang belinya itu ya dia sendiri. Benar? Karena harganya itu sudah dinaikkan lebih dulu. Maka mereka mengatakan ini berarti bukan hadiah. Kenapa? Karena dia membeli sendiri hadiahnya. Karena pedagang sudah naikin harga untuk nutupin hadiah. Padahal yang namanya hadiah ya hadiah. Begitu.
Maka ini pandangan yang pertama dalam Al-Hawafiz At-Tijariyah. Betul. Kadang orang nggak sadar bahwa hadiah itu sudah dia ambil dari uangnya sendiri. Namun jika misalnya dalam satu kasus, ya harga barang memang 500.000, hadiah itu memang dari dia sendiri. Oke? Bukan dia menaikkan harga untuk mengcover hadiah. Maka untuk yang seperti ini hukumnya apa? Boleh. Ya. Nah, ya. Pernah nggak ada Bapak Ibu di sini jual bonus plus, ya, ngasih hadiah, tapi hadiahnya itu justru diambil dari harga? Nah, ini nggak boleh ya. Yang paling benar adalah yang ngasih hadiah yang ngasih. Nggak usah pakai naikin harga untuk menutupi harga, karena namanya hadiah. Kalau hadiah ngasihnya cuma tanpa ada persyaratan apapun. Jelas Bapak Ibu? Sudah berapa itu yang kita bahas? 3. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini beli 1 dapat 2. Beli 2 dapat 3. Beli 4 dapat 5. Ada nggak di 2 dapat 1? Nah, adanya beli 1 dapat 2. Apa hukumnya jual beli seperti ini? Ini biasanya yang demen kayak begini nih ibu-ibu ini. Beli 1 dapat 2. Bapak-bapak juga suka beli 1 dapat 2. Namanya manusia itu punya keinginan mendapatkan lebih, betul ya? Kalau dia beli 1 dia dapat 2, senang. Makanya biasanya pedagang itu memanfaatkan situasi ini. Ya. Orang itu menentukan harga itu nggak mudah. Antum boleh tanya sama perusahaan-perusahaan besar. Nentuin harga itu butuh analisis yang mendalam. Biasanya tim marketing itu mereka teliti dulu. Itu bisa 1-2 tahun untuk nentuin harga barang. Menurunkan harga ini cukup fatal. Ya. Maka biasanya produsen itu nggak mau nurunin harga, tapi mereka pakai dengan cara seperti ini. Misalnya harga barang 20.000. Dia pengen diskon karena dia sudah surplus, dia sudah untungnya udah banyak, tapi nggak mau nurunin harga karena kalau nurunin harga nanti harganya terbentuk di pasar. Maka salah satu cara adalah dengan mengikat 2 barang dengan 1 harga. Beli 1 dapat 2, harganya tetap 20.000. Padahal sebenarnya itu dia menurunkan harga di titik 10, tapi dia ingin harganya tetap 20.000, makanya beli 1 dapat 2. Bagaimana hukumnya? Boleh. Beli 1 dapat 3, boleh. Apalagi beli 1 dapat 4, Masya Allah. Ya, saya rasa Bapak Ibu pasti sudah. Tapi yang bahayanya beli 1 dapat 2 bukan karena dia hadiah, karena sudah untung. Kadang udah mau kadaluarsa. Ini boleh nggak beli 1 dapat 2 karena sudah mau kadaluarsa? Boleh, tapi dikasih tahu kepada pembeli. Mohon cepat-cepat digunakan. Kenapa? Bentar lagi kadaluarsa. Ya. Bahkan saya tuh melihat ini zaman sekarang ini pedagang-pedagang di Eropa itu Masya Allah. Kenapa? Mereka tuh jujur. Antum tahu kalau beli barang harga sudah jam 8 malam, sudah sore menjelang malam, itu biasanya setengah harga. Kenapa? Karena itu sudah dari pagi, maksudnya itu sudah mau expire. Ini kan berarti mereka jujur. Makanya saya tuh baca ada mahasiswa yang belinya tuh malu. Kenapa setengah harga?
Kenapa? Karena besok udah nggak bisa dimakan. Ini kadang justru kita di sini pedagang-pedagangnya disimpan. Besok dipanasin lah, nggak peduli dah yang makan dia. Ya. Makanya kita sering makan makanan keracunan. Ya. Jadi intinya itu ya. Boleh nggak hukumnya seseorang mengikat, misalnya beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3, boleh nggak Pak? Selama itu dilakukan untuk menghadiahkan barang tersebut kepada pembeli. Sekarang yang berapa? 5. Hadiah yang diberikan dengan cara misalnya dia mengumpulkan potongan-potongan gambar atau puzzle. Misal berapa tahun lalu itu pernah, udah lama ya, ada tetangga saya ini lama ini, mungkin tahun 2007 ya, 2007 itu baru sudah berapa tahun lalu itu? Udah lama ya, 17 tahun. Internet belum kayak sekarang, informasi belum seperti sekarang ya. Itu beliau beli satu produk deterjen, di dalamnya itu dapat mobil. Ada apa itu dia? Kupon ya, hadiah mobil. Silakan hubungi nomor ini ya. Akhirnya ini kasihan. Itu sampai beliau ini ngirim anaknya itu ke Jakarta. Akhirnya datang ke saya bilang begini, mendingan kita cek langsung ke kantor pusat. Kebetulan kantornya itu di Gatot Subroto. Sampai ke sana, baru ketemu security, kata securitynya, Bapak hari ini orang kelima yang ketipu. Alhamdulillahnya masih cek langsung kemana. Yang lainnya itu sudah transfer uang ke nomor yang kemudian disuruh hubungi saat itu. Ya kalau ini jelas-jelas penipuan, tadlis. Apa? Tadlis itu nipu. Ya. Penipuan. Namun yang kita bahas pada hari ini, apa hukumnya ada jual beli dengan cara ya, misalnya produsen kumpulkan potongan-potongan gambarnya dan menangkan hadiahnya. Misalnya hadiahnya mobil, kita disuruh ngumpulin potongan-potongan gambar. Ya, misalnya, alhamdulillah hari ini dapat ban mobilnya, ya. Besok dapat kaca spionnya, beli lagi tuh. Pokoknya dia borong beli sebanyak-banyaknya. Wah, kurang dapat apa ini? Tinggal 1 gambar lagi saya menang. Knalpotnya belum dapat. Bagaimana dengan cara seperti ini? Ini ada yang kemudian beranggapan ya, ini bisa jadi qimar. Qimar itu judi. Kenapa? Karena dia beli bukan lagi tujuannya untuk beli, tapi tujuannya untuk untungan. Tujuan utamanya bukan lagi melakukan jual beli. Karena ada orang itu dia mau borong. Habis itu satu toko gara-gara dia pengen dapat apa yang knalpot. Karena tinggal 1 gambar doang. Makanya dia borong. Nah ini terlarang. Ini sudah masuk judi ini. Kenapa masuk judi? Qimar karena dia beli tidak lagi tujuannya jual beli, tapi tujuannya pengen dapat hadiah, untung-untungan ini. Udah gambling. Beda urusannya dengan dia tujuan utamanya beli. Tiba-tiba qadar Allah dia dapat. Nah ini hukumnya boleh. Karena tujuan utamanya bukan pengen dapat hadiah, tapi pengen beli. Jadi itu namanya goror atau qimar. Goror ini dia ngikut dari belakang. Ya. Dia bukan menjadi akad inti. Ya. Nah,
bukan sulbil aqd, tapi dia hanya ikut. Ya. Maka kalau ada seperti ini, maka ada ulama yang berpandangan dia timar, nggak boleh. Ya. Karena mengajarkan orang untuk tabdzir, israf, berlebih-lebihan. Ada orang tuh beli banyak gara-gara pengen dapat hadiah tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia memberikan mudarat buat orang lain. Padahal la darar wala dirar. Jangan menimbulkan mudarat bagi orang lain. Makanya dulu ada teman saya itu dia bilang, Ustaz, anak ini dulu di perusahaan susu. Ya. Kami biasanya mengadakan undian. Ya. Biasanya promonya itu di mall. Jadi orang belanja dengan nominal tertentu nanti dapat kupon satu. Kupon ini dia berkesempatan untuk ngambil hadiah yang disiapin di dalam apa itu? Semacam apa yang diputar gitu ya. Hadiahnya ada motor, ada mobil, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan itu promonya 10 hari. Itu Ustaz, menaikkan omset. Jadi orang belanjanya banyak. Tapi Ustaz, itu hadiah mobil sama motor baru kami masukkan ke dalam kotak itu di hari ke-10. Paham Bapak Ibu? Jadi antum borong sebanyak apapun dari hari pertama sampai hari ke-9 nggak akan dapat hadiah motor sama mobil, karena baru kami masukkan di hari ke-10. Jadi biar orang banyak beli dulu, baru kemudian dia, jadi mereka tuh sudah dapat untung banyak dulu baru mereka masukkan. Nah ini seperti ini tidak boleh, ya, seperti itu. Nah, saya izin minum dulu. Silakan diminum Bapak. Untuk bawa pacar hari ini di depan Buya jadi inspektur upacara. Sampai sini ada pertanyaan atau saya selesaikan sedikit ya? Saya izin karena nanti ada harus hadir di kampus juga berkaitan dengan 17 Agustus. Ikut lomba apa kira-kira? Ya final lah. Nah ini lomba juga kemarin kita bahas kan, hukumnya perlombaan. Misalnya 17 Agustus panitianya bikin lomba, pesertanya harus bayar hadiah dari pembayaran. Nah ini haram, udah dibahas kan? Misalnya lomba 17, panitia itu mengumumkan yang ikut harus bayar uang pendaftarannya 20.000. Hadiah perlombaan diambil dari uang pendaftaran. Ini terlarang. Masuknya maisiyah. Terus apa yang dilakukan? Udah, uang pendaftaran buat operasional. Buat operasional, buat panitia dia makan, buat pokoknya apa operasional. Hadiahnya dari mana? Minta sama Buya. Gratis Buya, kami minta dana. Buat apa? Buat hadiah lomba 17-an. Oke kata Buya. Berapa? 10 juta. Ini saya kasih 20 juta. Di sini di Aridaya nih. Begitu. Jadi kalau lomba
hadiahnya jangan diambil dari pendaftaran, karena nanti hukumnya manusia. Ya. Hadiahnya dari sponsor. Ya, begitu. Jelas Bapak Ibu? Baik. Ngomong-ngomong kita sudah yang keberapa ini sekarang? 6. Enggak, maksudnya merdekanya. Enggak, 79 lupa saya Buya. Seusia Buya lah Buya. Insya Allah. Buya lahir sebelum merdeka. Buya lahir belum merdeka udah merdeka. Insya Allah. Mudah-mudahan kita Allah berikan kebaikan. Karena bisa merasakan apa? Kan kata Nabi, barang siapa di pagi harinya dia sehat, ya. Yang kedua dia punya makanan, ya. Yang ketiga dia aman, maka seakan-akan dunia berkumpul dalam dirinya. Orang paling kaya. Ini kalau kita lihat standarnya apa? Sehat. 2 apa? Ada makanan. 3 apa? Merasa aman. Seakan-akan dunia berkumpul pada dirinya. Maka rasa aman itu termasuk nikmat. Termasuk kita ini merdeka. Nikmat luar biasa. Antum bayangkan, misalnya ada orang tinggal di Palestina, sehat. Oke, sehat walafiat. Uangnya ada 1 triliun, tapi tinggal di daerah konflik, kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Makanya nikmat merasa aman itu termasuk dari Allah. Kita sudah 79 tahun merasa aman ini. Antum merasa aman nggak? Aman nggak kira-kira? Sehat? Punya makanan? Banyak. Untuk berapa hari kira-kira? Kalau Buya mungkin buat 5 tahun ada. Karena Nabi kita itu, Nabi Muhammad Umar pernah masuk ke dalam rumah. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasir. Nabi lagi tidur di atas tikar. Wa qad ta'athara hasirin ala jambi. Saya pun melihat di samping kanan beliau ini, samping kiri ya. Itu kelihatan bekas tikar. Ya. Bekas tikar itu terlihat di samping tubuhnya. Terus di rumahnya itu hanya ada 1 sok gandum. 1 sok gandum itu berarti 1 telapak tangan mungkin. Makannya cuma buat 2 hari aja. Di langit-langit rumahnya cuma ada kulit yang belum disamak. Umar menangis Bapak Ibu. Limada yubkika ya ibn Khattab? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Anta nabi Allah. Kamu ini nabinya Allah. Itu orang Romawi dan Persia, rumahnya itu dikelilingi sama sungai-sungai. Mereka itu tidur di dalam istana. Terus engkau cuma kayak begini. Apa kata Nabi? Awalam tarallah. Kamu gak rida? Lahumud dunya, buat mereka dunia, walana akhirat, kalau kita akhirat. Maka Nabi itu Masya Allah, karena kita ini gak bersyukur. Nabi itu pernah punya makanan cuma cukup sampai 2 hari. Sampai hari itu doang. Nabi seumur hidup gak pernah makan roti dari gandum yang berwarna putih. Ini roti yang tiap hari kita makan yang warnanya putih itu Nabi seumur hidup gak pernah makan. Bukan belum ada, karena belum punya tumbukan yang menghaluskan gandumnya. Jadi makannya itu gandum kan kasar. Masya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka saya tuh kadang ngeliatin orang pamer-pamer. Ini kan pernah, Ustaz, apa hukumnya? Ada orang memamerkan makanannya kepada orang lain.
Betul, ini ditanya karena ada satu unggahan video orang memamerkan isi kulkasnya. Ini loh, isi kulkas saya banyak sebanyak-banyaknya. Maka saya jawab dengan riwayat hadis ini. Baginda Nabi itu punya makanan gak pernah melebihi 2 hari. Artinya terbatas. Maka kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Amin ya Rabbal. Kita ini apa Bapak Ibu? Kata Nabi kepada Umar, kita ini manusia. Saya ini ma'ana wali dunia. Apa urusanku dengan dunia? Ya. Illa karakibi, kayak seorang pengembara istazalla tahta syajarah. Kita ini hanya istirahat di bawah pohon. Ya. Istirahat. Ya. Thumma raha, thumma taraka. Istirahat sejenak, ngambil bekal, habis itu pulang. Maka Bapak Ibu dengan saya ini, semuanya ini sekarang kayak lagi berteduh di bawah pohon. Cuma ngambil bekal sedikit, habis itu meneruskan perjalanan. Gak ada yang tahu siapa yang meneruskan perjalanan lebih dulu. Siapa yang bangkit untuk pergi dari bawah pohon ini lebih dulu, itu kan gak ada yang tahu. Mudah-mudahan waktu berdirinya dalam keadaan yang terbaik. Amin. Yang disebut husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Taib, saya kira hari ini tidak terlalu panjang lebar, hanya sedikit saja. Tapi tadi ada 6 poin ya. Lumayan lah. Baru 5 dulu. Nanti kita lanjut bulan depan. Kalau kebanyakan nanti gampang lupa. Ya, Bapak Ibu pada mau pacaran ya. Baik, saya silakan pertanyaan.